Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 7 Februari 2022, hari biasa pekan biasa kelima menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini, banyak orang berlari-lari mendekat kepada Yesus karena mereka sangat membutuhkan Yesus. Kebutuhan mereka jelas agar mereka disembuhkan, oleh karena mereka boleh menyentuh jumbai jubahnya saja. Mereka semua sembuh dari ragam macam penyakit yang diderita oleh mereka. Ternyata, saudara-saudariku yang terberkati, kisah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan yang sembuh oleh karena ia menjamah jumbai jubahnya saja, itu menjadi sedemikian viral pada saat itu, sehingga tadi kita dengar kisahnya hari ini, mereka semua yang sakit menjadi sama-sama percaya seperti perempuan yang pernah disembuhkan oleh Tuhan, percaya bahwa jamah saja jumbai jubahnya, pasti kamu sembuh. Dan itu ternyata menjadi viral dan dikisahkan hari ini. Banyak orang yang sakit itu hanya diperkenankan menjamah saja jumbai jubahnya, pasti mereka sembuh. Dan benar, ketika mereka diperkenankan menjamah jumbai jubah Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudariku, betapa beruntungnya mereka, betapa beruntungnya orang-orang Galilea yang datang kepada Tuhan dengan segala keterbatasan fisik mereka. Dan kita hendaknya juga mau datang kepada Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Keterbatasan kita sebagai manusia juga hendaknya menggerakkan kita untuk datang kepada Dia yang memiliki kuasa tanpa batas dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang mampu memulihkan keadaan keterbatasan kita, keadaan keterpurukan kita dalam ragam macam derita, kemalangan yang kita hadapi. Sering kita mengalami bahwa justru pada saat pengalaman sakit, pengalaman kehilangan, pengalaman keputusasaan, pengalaman hambar, kosong, ternyata bisa menghentakkan kita untuk ingat kembali kepada Dia, Sang Asal dan tujuan hidup kita, menggerakkan kita untuk datang mendekat kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Pengalaman keterbatasan sebagai manusia ini juga menyadarkan akan kebutuhan kita akan Tuhan, akan ketergantungan kita kepada Tuhan yang selalu menyelenggarakan dan mencukupkan kehidupan kita. Seringkali bahwa pengalaman hidup yang lebih gelap dan lebih menyakitkan seringkali juga membuka hati kita, menggerakkan kita juga untuk ingat kepada Tuhan. Sama seperti pengalaman orang-orang Galilea yang mengalami pengalaman keterbatasan, mengalami sakit, yang mau datang mencari dan bahkan berlari-lari mendekati Tuhan, maka gerakan ini sekiranya juga menjadi gerakan kita. Semoga kita juga memiliki
sikap yang sama. Oleh karena pengalaman-pengalaman keterbatasan kita yang kita alami justru bisa menggerakkan kita, menghentak saya untuk semakin memperbaiki relasi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka persis seperti juga apa yang pernah dialami oleh Paulus, di mana Paulus juga pernah bergumul dengan adanya duri dalam dagingnya. Dan ia juga mendengar dalam suasana doa Tuhan bersabda kepadanya dan berkata, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Maka ada kutipan yang menarik, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Semoga saudara-saudariku yang terberkati, pengalaman-pengalaman yang kita alami setiap hari mampu mengajak kita untuk bisa semakin hari semakin mampu membuka hati bagi hadirnya Tuhan. Berbagai pengalaman kelemahan, keterbatasan yang mungkin Anda sedang alami, yang mungkin pernah alami dan akan kita alami, semoga saja bisa menjadi semacam pintu gerbang yang melaluinya kita bisa menjangkau Tuhan dan mengajak kita untuk mendekat kepada Tuhan Yesus dan menerima aliran berkat darinya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena sabda Putramu yang kembali meneguhkan kami yang seringkali putus asa, kami yang seringkali mengeluh, kami yang seringkali merasa hambar, kami yang seringkali merasa kosong dan kesendirian. Semoga pengalaman yang boleh kami renungkan hari ini, banyak orang yang mengalami kesembuhan oleh karena datang kepada Tuhan, juga mengajak kami untuk semakin bergantung kepada penyelenggaraan dan kuat kuasa-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.